Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar daring di rumah dan jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan COVID-19 di rumah ya, nak ya. Oke, ustazah doakan semoga wabah penyakit yang sedang melanda di negeri kita cepat berlalu, cepat habis, cepat terputus mata rantai COVID-19-nya, supaya ustazah dan anak-anak ustazah bisa bertemu kembali di sekolah ya nak ya. 4A, 4B, 4C, 4D, tetap semangat belajar daring di rumah. Oke, sekarang kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Namun, kita sekarang akan masuk kepada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan mengenal tentang simbol dan makna dari sila Pancasila yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak ustazah, tadi pagi setelah berzikir pagi hari ya nak ya, nanti pada sore hari setelah sholat asar anak-anak ustazah jangan lupa zikir petang atau zikir sore hari. Oke, sekarang ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran 2 ini. Kita akan masuk pada muatan pembelajaran PPKN, yaitu anak ustazah mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Nah, yang selanjutnya yang dituntut dari anak ustazah adalah anak ustazah mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya nak. Sekarang kita akan coba mengenal simbol-simbol atau lambang dari Pancasila. Nah, yang pertama, coba anak ustazah perhatikan gambar burung Garuda berikut ini. Nah, di sana ada nampak di dalam lambang itu ada 5 simbol atau 5 lambang ya nak ya. Lambang pertama itu ada gambar bintang yang paling tengah, itu untuk sila pertama Pancasila. Lambang kedua ada mata rantai. Lambang ketiga ada pohon beringin. Lambang keempat ada kepala banteng. Dan lambang kelima ada padi dan kapas. Nah, kelima lambang tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri sesuai dengan bunyi sila yang Pancasila itu. Pancasila artinya panca itu 5, sila itu sila. Jadi sila itu ada 5 ya nak ya yang akan kita bahas dalam Pancasila. Pada pembelajaran 2 ini kita akan bahas fokus kepada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba anak ustazah perhatikan halaman 19. Di sana ada tugas untuk menuliskan sila-sila Pancasila lalu menghubungkannya dengan simbolnya. Nah, di sini karena wajib dihafal, jadi anak ustazah wajib menghafal bunyi sila Pancasila dari pertama sampai 5 berikut dengan simbolnya masing-masing. Tidak boleh terbalik ya nak, karena ini seringkali keluar dalam ujian. Nah, yang pertama, bunyi sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan mata rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Ingat, anak ustazah wajib menghafalnya. Tidak boleh terbalik ya nak ya antara bunyi sila dengan simbolnya.
Pada pembelajaran 2 ini kita akan membahas sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada 4 makna yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Itu untuk di Indonesia, berarti adanya Tuhan. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, misalnya anak-anak ustazah beragama Islam, taat dan patuh pada peraturan agama Islam. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Nah, kalau di agama kita apa? Semua yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga dan kita syukuri. Nah, yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, sekarang tugas anak ustazah adalah pada halaman 19, ini kita disuruh memberikan pendapat kita dan alasan kita tentang penerapan sila pertama tadi ya, Nak ya. Apa bunyi sila pertama tadi, Nak? Ya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya apa? Benar. Simbolnya adalah bintang. Nah, di sini ada 6 buah gambar, halaman 19 dan sambungannya ada di halaman 20, 3 buah lagi. Jadi ustazah contohkan untuk gambar yang pertama ya, Nak ya. Nah, gambar yang pertama itu ada dua orang anak yang saling mengejek. Nah, pendapat kita apa? Kita tidak setuju. Kenapa? Alasannya apa? Kita tidak boleh saling mengejek dengan teman. Itu merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, tugas anak ustazah adalah nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Tulis 5 buah pendapat anak ustazah apa, alasannya bagaimana. Oke, anak-anak ustazah, semoga berhasil. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk pada pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 ini, yang pertama pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, setelah membaca cerita, anak-anak ustazah mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Nah, untuk pembelajaran IPA, anak-anak ustazah mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam atau disingkat dengan SDA ya, Nak. Sekarang kita akan membaca cerita tentang semut dan belalang. Nah, setelah kita membaca cerita nanti, anak-anak ustazah akan menuliskan pendapatnya tentang tokoh-tokoh yang ada pada cerita. Pada sebelumnya, anak-anak ustazah telah belajar tentang pentingnya bekerja. Sekarang, kita akan membaca cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang yang tidak mau bekerja. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil malas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Sekarang mari kita jawab sama-sama. Pada halaman 25, pendapatku tentang sikap semut. Nah, pendapat kita tentang sikap semut bagaimana? Baik, bekerja keras, patut untuk dicontoh. Yang kedua, pendapatku tentang sikap belalang, tidak baik, malas, tidak patut dicontoh.
Yang ketiga, sikap yang perlu aku contoh. Sikap siapa yang patut kita contoh, Nak? Ya, benar. Sikap semut yang patut kita contoh. Karena semut memiliki sikap suka menolong dan bekerja keras. Sekarang kita akan masuk pada muatan pembelajaran IPA. Ayo mencoba halaman 26. Tahukah anak-anak ustazah siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Nah, kemudian rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Berikut kita isi tabelnya sama-sama. Ustazah akan contohkan untuk sumber daya alam yang pertama, yaitu sumber daya alam sungai. Rencana kegiatannya adalah yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga, tidak memberi obat ke dalam sungai atau untuk mencari ikan biasanya ya, Nak ya. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah untuk memungut sampah-sampah yang ada pada sungai. Selanjutnya adalah cangkul untuk membersihkan aliran air atau memperlancar aliran air dalam sungai. Sekarang tugas anak ustazah untuk membuatkan sumber daya alam yang kedua. Lalu tuliskan 3 buah rencana kegiatan yang akan dilakukan berikut dengan alat yang dibutuhkan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran 2 dan 3. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami lebih lanjut tentang penokohan atau sifat-sifat tokoh berdasarkan cerita, dan selanjutnya bagaimana cara menjaga sumber daya alam dan cara mengamalkan sila-sila Pancasila yang ada pada muatan pembelajaran PKN. Oke, ingat, jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu dan kirimkan kepada wali kelasnya masing-masing ya, Nak ya. Ustazah doakan semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.